Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia menyerukan agar salat berjamaah tak lagi menjaga jarak dan dapat merapatkan saf. Seruan itu diberikan setelah melihat tren kasus COVID-19 yang telah turun selama beberapa waktu terakhir. Lalu apakah seruan MUI ini sudah diterapkan meski aturan dari Kemenak belum dikeluarkan? Allahu Akbar, Berlakunya aturan pelonggaran pada pelaku perjalanan dalam negeri seperti menghilangkan jarak bagi pengguna transportasi umum menjadi dasar Majelis Ulama Indonesia atau MUI memberlakukan peniadaan jarak saat sholat berjamaah. Seruan ini dikatakan Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam melalui keterangan tertulis. Ia menyebut sebagai tindak lanjut wabah yang sudah menurun, maka ibadah sholat jamaah juga dapat dilaksanakan dengan merapatkan saf. Selain penghapusan jarak sholat berjamaah, ketentuan serupa juga berlaku terhadap aktivitas pengajian. Jamaah tidak lagi harus berjarak di masjid. Lalu apakah seruan MUI ini sudah diaplikasikan di lapangan? Ternyata belum menyeluruh. Pemirsa, baru saja saya selesai menjalani ibadah sholat Jumat di Masjid Istiqlal, meskipun MUI sudah memberikan lampu hijau untuk memperbolehkan ibadah sholat berjamaah dengan tanpa adanya jarak dan juga saf secara penuh. Namun Masjid Istiqlal pada hari ini 11 Maret 2022 masih memberlakukan jaga jarak. Hal ini juga ditunjang dengan tanda-tanda yang berada di lantai Masjid Istiqlal, di mana terdapat tanda silang yang tidak diperbolehkan untuk tempat sholat dan juga tanda hijau yang artinya jemaah harus sholat di tanda tersebut. Artinya jaga jarak sekitar setengah sampai dengan 1 meter masih diberlakukan di Masjid Istiqlal. Tentunya hal ini juga diambil sesuai dengan instruksi dari Imam Masjid Istiqlal yang hari ini masih menerapkan jaga jarak. Bahkan ini juga diperkuat dengan pernyataan yang tadi dikeluarkan oleh Imam Masjid Istiqlal dalam khutbah sholat Jumat, dikatakan bahwa bagi jemaah yang datang masih wajib untuk menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan juga termasuk untuk menempati tempat-tempat yang berwarna hijau dan juga menjaga jarak sesuai dengan tanda-tanda yang sudah ditempel dan juga diberlakukan sepanjang pandemi COVID-19 di Masjid Istiqlal. Jika di Masjid Istiqlal salat berjamaah masih menjaga jarak, lain ceritanya dengan di Masjid Jami Aisyah Gani, Menteng, Jakarta Pusat. Salat Jumat di masjid ini sudah mengikuti seruan MUI yang meminta jamaah untuk merapatkan saf. Pemandangan serupa juga terlihat di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan. Pelaksanaan salat Jumat di Masjid Al-Azhar tidak lagi menerapkan jarak antar umat. Saat salat dimulai, jamaah diminta merapatkan saf sesuai dengan seruan MUI beberapa waktu lalu. Sementara itu, hingga kini Kementerian Agama belum mengeluarkan surat edaran terbaru mengenai pelaksanaan kegiatan peribadatan atau keagamaan di tempat ibadah. Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenak Kamarudin Amin menyebut, prokes masih harus dijaga, terutama masker tidak boleh lepas. Meski tren kasus COVID-19 melandai, namun pandemi belum usai. Masyarakat tak boleh abai agar tsunami COVID-19 tidak terulang lagi. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, untuk mengulas lebih jauh terkait seruan sholat berjamaah tak lagi berjarak, kita bergabung bersama Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Asrorun Niam. Selamat sore Pak Asrorun Niam. Selamat sore, gimana kabar Mbak? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat selalu juga untuk Pak Niam. Pak, apa yang membuat MUI menyuruhkan sholat berjamaah tak lagi perlu berjarak atau mulai merapatkan saf? Yang pertama ini sebagai manifestasi dari tanggung jawab sosial keagamaan yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia. Sebagaimana kita tahu, di awal pandemi COVID-19, MUI dalam kapasitas sebagai pelayan umat
menetapkan beberapa fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait tata cara pelaksanaan aktivitas ibadah untuk memastikan yang pertama kepatuhan kepada aturan syariah, kemudian yang kedua dia adaptif terhadap perubahan situasi kontemporer khususnya untuk mengantisipasi penanggulangan dan juga pencegahan paparan COVID-19. Nah, seiring dengan penanganan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat, hari ini kita melihat ada tren kemenurunan. Kemudian fakta ini kemudian diikuti oleh kebijakan pemerintah dalam pelonggaran aktivitas sosial, termasuk di dalamnya adalah peniadaan jaga jarak di dalam aktivitas transportasi massal, baik yang udara maupun yang darat. Nah, dengan demikian rukhsah syariah atau dispensasi yang memungkinkan adanya pelaksanaan aktivitas ibadah yang bersifat khusus karena ada kebutuhan syar'i, yaitu penegakan protokol kesehatan, itu sudah hilang. Nah, kalau sudah hilang faktor yang menyebabkan adanya kebolehan rukhsah, maka hukum tata cara pelaksanaan aktivitas ibadah itu kembali normal. Misalnya contoh, ketika dalam kondisi puncak peredaran wabah COVID, kita nggak tahu sama sekali apakah si A, si B, si C itu terpapar, maka untuk kepentingan kehati-hatian kita jangan ngumpul banyak orang. Termasuk di dalamnya adalah aktivitas ibadah yang dilaksanakan secara berjamaah. Sehingga MUI di dalam awal 2020 menetapkan fatwa untuk bolehnya tidak melaksanakan sholat Jumu'ah. Nah, sekarang kondisinya sudah terkendali, maka tidak ada lagi uzur yang memungkinkan untuk menetapkan hukum boleh tidak sholat Jumu'ah. Demikian juga terkait dengan kebolehan merenggangkan shaf. Itu karena ada kebutuhan syar'i untuk melindungi jiwa dan juga mencegah paparan. Sekarang ini sudah terkendali dan pemerintah juga sudah menetapkan peniadaan jarak. Maka secara otomatis faktor yang menyebabkan kebolehan itu hilang. Kalau sudah nggak ada faktor yang menyebabkan, maka balik lagi sebagaimana aktivitas ibadah seperti biasanya. Demikian juga aktivitas tarawih nanti jelang Ramadan ya. Kemudian ada qiyamul lail, ada tadarus, bahkan ada kebiasaan keagamaan yaitu buka bersama. Saya kira itu menjadi penting untuk kita ingatkan. Baik, Pak Asrorun Niam, ini selain merapatkan saf sholat, MUI juga menyerukan terhadap rumah ibadah tak perlu lagi menjaga jarak ketika menerapkan pengajian begitu. Nah, kalau untuk situasi pengajian, apakah memang bisa betul-betul diyakinkan nantinya jamaah bisa benar-benar menerapkan prokes seperti tidak melepas masker begitu, Pak Niam? Itu yang paling penting. Jadi faktor yang menyebabkan kebolehan merenggangkan shaf ketika berjamaah itu kan sudah hilang. Kalau sudah hilang berarti kembali normal. Di dalam ketentuan keagamaan, sholat jamaah itu dilaksanakan dengan cara merapatkan dan meluruskan shaf. Karena rapat dan luruskan shaf itu bagian dari kesempurnaan pelaksanaan jamaah. Itu yang satu ya. Kemudian yang kedua, pada saat kondisi abnormal kemarin, ada pembatasan aktivitas keagamaan yang non wajib ya, misalnya pengajian rutin habis zuhur misalnya di masjid, baik itu di masjid perkampungan maupun perkantoran. Nah, sekarang dengan kondisi sudah mampu dikendalikan, kemudian dengan kondisi policy pemerintah yang memberikan pelonggaran, maka aktivitas pengajian yang sebelumnya dipuspun
yang sebelumnya ditutup sementara karena ada tujuan untuk menghindarkan diri dari paparan, sekarang sudah bisa dilaksanakan secara normal dengan catatan. Catatannya apa? Kedisiplinan kita di dalam menjaga kesehatan. Nah, aturan pemerintah terkait dengan pelonggaran aktivitas sosial, misalnya boleh aktivitas olahraga yang ditonton oleh peserta penonton, kemudian kapasitas penonton juga bisa sampai 100%, bukan berarti bebas tanpa batas, tetapi begitu mau menonton harus menegakkan kedisiplinan di dalam menjaga kesehatan, dan itu sama pelaksanaan di aktivitas keagamaan juga demikian. Baik, Pak, apakah juga seruan MUI ini sudah berkoordinasi dengan Kementerian Agama terkait dengan seruan untuk merapatkan saf sholat dan juga untuk kegiatan keagamaan lainnya, apalagi ini juga jelang bulan suci Ramadan? Ya, kami di MUI, termasuk saya pribadi, setelah mencermati, mengamati, kemudian membaca surat edaran yang diterbitkan oleh pemerintah, mulai dari Satgas COVID-19 sampai kemudian surat edaran dari Kementerian Perhubungan, saya koordinasi, saya konsolidasi, bahkan saya menelpon langsung Pak Menko PMK ya. Pertama tujuannya adalah mengkonfirmasi terkait dengan validitas informasi yang saya terima, yang kami terima. Kemudian dijelaskan, oh iya valid kemudian saya sampaikan, kalau demikian adanya, maka berarti aktivitas sholat jamaah yang sebelumnya diminta untuk merenggangkan karena ada kebutuhan syar'i atau hajah syariah, berarti sudah hilang Pak Menko. Oh iya betul, ya sudah disampaikan. Maka kemudian kita rumuskan dan juga kita rapatkan, akhirnya keluar bayan tersebut. Sebelumnya saya juga komunikasi dengan Kemenhub untuk memastikan bahwa surat yang muncul itu benar, valid. Karena di awal itu kan muncul rilisnya saja dari Dirjen Perkereta Apian kalau nggak salah itu kan. Akhirnya kemudian saya diberikan surat edaran dari 3 matra ya, 3 Dirjen ya, ada Dirjen Perkereta Apian, kemudian Dirjen Hubdar, ada Dirjen udara ya, dan kami sudah mengkonfirmasi itu. Setelah itu dibahas di pimpinan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Akhirnya keluarlah bayan Majelis Ulama Indonesia itu. Baik, semoga juga seruan ini untuk rapatkan saf sholat dan juga kegiatan keagamaan lainnya juga bisa diikuti dengan protokol kesehatan yang tidak dikendorkan oleh para jemaah nanti, apalagi kita jelang bulan suci Ramadan. Terima kasih Ketua Bidang Fatwa MUI Bapak Asraroni Am sudah bergabung di kesempatan kali ini. Wassalamualaikum.